Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayam Masak, Ayam Makan. Hari ini kita mau bikin nastar dengan oven tangkring. Cuman sayang ini mendung ya, jadi videonya agak sedikit gelap hasilnya. Tapi ini hasilnya cantik banget. Kalian harus nonton sampai selesai karena banyak tips-tips penting untuk kesuksesan nastar kalian. Dan nontonnya jangan di skip-skip ya, karena benar-benar banyak manfaatnya di video kali ini. Pertama kita siapkan selainya dulu. Selainya harus seperti ini, kering tidak berair. Dan pada saat kita pulung-pulung itu juga mudah gitu, nggak geser ke sini ke sana ya. Nah ini resepnya ada di video saya yang sebelumnya, nanti kalian tinggal lihat saja. Untuk beratnya nanti terserah kalian mau berapa besar nanasnya. Tapi di sini saya sekitar 4 hingga 5 gram. Rata-rata 4 gram sih. Dan ini pastikan kalian buletinnya benar-benar bulet, bukan asal-asal saja. Dengan demikian ini nanasnya kokoh. Sekarang kita akan bikin kulitnya. Kulitnya saya pakai campuran antara mentega dan margarin. Gula halusnya saya pakai sekitar 30 gram. Mentega dan margarinnya ini sekitar 200 gram. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi. Lamanya kurang lebih sekitar 1 menit ya teman-teman. Tidak perlu terlalu lama karena kita hanya ingin gulanya ini tercampur rata dan menteganya sama margarinnya juga tercampur dengan rata. Tidak perlu hingga mengembang. Kali ini saya tidak akan skip supaya kalian bisa lihat berapa lama saya ngaduknya ya. Sambil cerita ya teman-teman. Sebelum ini saya sudah bikin nastar karena sebenarnya saya pengen banget membantu kalian gimana sih caranya supaya pada saat orderan banyak kalian tidak keteteran. Jadi saya bikin, saya simpen di freezer teman-teman. Ternyata nggak bisa. Kita tambahkan 2 kuning telur, kita mixer lagi hanya sampai tercampur dengan rata saja. Kemarin saya bikin nastar, sudah jadi saya freezerin. Kemudian setelah dia beku besoknya tuh saya oven ya, ternyata nggak bisa teman-teman. Bukan nggak bisa jadinya cakep, hanya saja keras. Untuk susu bubuk dan maizena sama resepnya seperti dia yang ada di buku saya ya. Cuman untuk terigunya kali ini saya pakai sekitar 300 gram tapi tidak sampai habis. Kenapa? Karena kita akan bikin yang di oven dulu baru dioles. Saya sudah bikin sebelumnya kemarin. Ternyata kalau terigunya 550 gram, adonannya ini gampang pecah karena atasnya nggak ada olesan kuning telur ya. Jadi menurut saya adonan ini lebih butuh terigu sedikit. Jadi saya tambahin sekitar 30 gram gitu kurang lebih. Jadi ini saya timbang 300 gram tetapi tidak saya pakai semuanya. Ada sisanya sekitar 10-15 gram saya tidak timbang. Sebaiknya gula halusnya kalian saring dulu ya supaya tidak bergerindil seperti ini. Nanti kalau kalian bikin terigunya kalian sesuaikan karena kalau kalian menggunakan mentega mereknya berbeda dengan yang saya pakai,
kebutuhan akan terigu akan berbeda. Apalagi kalau kalian pakai full margarin semuanya, maka kebutuhan akan terigu juga akan berbeda. Mungkin kurang daripada yang saya butuhkan. Karena itu penting untuk kalian tuh pada saat ngadonin ini merasakan konsistensi adonan akhir tuh seperti apa yang paling bagus. Yang paling penting harus kalian ingat pada saat kita gulung nastar ini, dia hasilnya halus mulus, tidak lembek, tidak keras. Seperti ini udah cukup ya, sudah tidak menempel di baskom, tidak menempel di tangan. Dia juga tidak keras tapi juga tidak lembek. Untuk teman-teman yang mau jualan, bentuk nastarnya sebaiknya seragam ya, jadi besarnya sama. Kalian bisa timbang dulu adonannya, tapi itu menghabiskan waktu ya. Saya pakai adonannya kurang lebih sekitar 6 gram. Tapi kalau kalian mau cepet adonannya ini, bisa kalian ambil sendok takar, jadi kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Sekarang kita akan bentuk nastarnya. Kulitnya ini kalian bisa taruh dulu di kulkas 30 menit, tapi bisa juga langsung. Kali ini saya langsung saja ya. Nah, saya akan ambil sedikit lalu saya pulung-pulung dulu sebentar untuk bantalan jari telunjuk saya supaya jari kita ini tidak menempel langsung ke nanas. Jangan lupa adonannya dipulung-pulung dulu 6 detik ya. Nah, kita taruh bantalan di atasnya supaya telunjuk kita ini tidak langsung menyentuh nanas. Jadi nanti nastarnya kita hasilnya cantik, halus mulus, tidak berjerawat, berbintik-bintik coklat ya. Kalian perhatikan baik-baik, kalian lihat adonannya harus seperti ini, halus, mulus, tidak basah, tidak lengket. Dan jangan lupa dipulung-pulung 6 detik sampai warnanya sedikit lebih pucat. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Tidak rapi-rapi banget, tapi ini lumayan lah. Jujur teman-teman, saya lebih suka bikin yang langsung dioles. Karena kalau yang langsung dioles, ketika kita oles, walaupun buletannya tidak sempurna, ketika kita oles dia akan menjadi bagus buletannya. Tapi kalau yang kita panggang dulu, itu benar-benar apa yang kalian bentuk itulah yang akan terjadi. Kita panggang dulu dengan oven yang sudah dipanaskan. Suhunya saya panaskan di 150 derajat. Kemudian saya kecilin apinya ke 120 derajat. Saya panggang ini sekitar 30 menit. Tapi menurut saya 30 menit sedikit kelamaan. Mungkin 25 menit cukup ya. Jadi nanti kalian perhatikan saja. Jangan sampai dia pecah kalau bisa. Karena saya waktu di menit ke-20 nggak ada yang pecah. Tapi pas saya diamin lagi sekitar 30 menit, saya buka udah pecah. Dan kalian lihat oven saya ini bawahnya ada pasir ya teman-teman. Pasir ini gunanya untuk menyebarkan panas supaya dia lebih rata dan juga untuk menyimpan panas. Jadi ketika pintu oven saya buka tutup, panas di dalam oven tetap ada dari pasir itu. Setelah 30 menit hasilnya seperti ini ya. Ada beberapa yang pecah karena kepanasan ya. Jadi saya rasa 25 menit sudah cukup. Dan itu ada yang hancur tuh kena tangan saya. Untuk olesannya kita pakai 3 kuning telur dan 3 gram adonan. 3 gram adonan ini penting ya, tidak boleh di skip. Kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata, adonannya ini tercampur dengan telur ya. Lalu kita akan saring.
kita akan tambahkan dengan 2 sendok teh mentega cair. Mentega cairnya di sini saya pakai Korman Patisi. Kalian perhatikan harus cairnya bening seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak boleh pakai margarin. Daripada kalian pakai margarin, lebih bagus kalian pakai minyak sayur. Beningnya harus sebening minyak sayur. Kalau kalian mau pakai butter apapun itu, mau mentega kek, mau butter kek, yang penting beningnya harus sebening minyak sayur. Sekarang saya akan tambahkan dengan 1 tetes madu. Dengan penambahan madu ini, nastar coklatnya jadi lebih cepat. Jadi saya bikin 2 loyang, yang satu saya pakai madu, yang satu tidak pakai madu. Yang pakai madu dia sudah coklat sempurna di menit ke 25. Tapi kalau yang tidak pakai madu, dia coklat sempurna di menit ke 30. Sekarang kita akan oles. Kalian perhatikan olesinnya pelan-pelan dan keseluruhan sampai ke bawah-bawahnya. Ini juga saya masih berantakan, tapi jujur ya, ini ngoles-ngoles begini karena udah lama banget saya nggak bikin nastar. Jadi cukup bikin saya ngantuk dan membosankan. Tapi bagaimanapun itu kita tetap harus kerjainnya dengan baik dan rapi. Kenapa? Karena kalau kalian mau bikin resep saya dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, timbangannya semua juga diikutin. Kalau kalian olesin kuning telurnya masih berantakan, kemungkinan nastarnya pecah itu masih besar. Jadi menurut saya justru proses pengolesan kuning telur ini adalah proses yang paling penting dalam pembuatan nastar. Jadi kita olesi dulu seluruhnya. Setelah diolesi seluruhnya, kita olesi 1 kali lagi. Kita olesi di tempat yang sama pertama kali tadi kita mulai. Tapi nampannya dibalik. Jadi kalau tadi ngadepnya ke atas, sekarang ngadepnya ke bawah. Dengan cara demikian seluruh permukaan nastar ini bisa kita lihat dan kita olesi dengan rata. Kalau kalian perhatikan, ini udah kelihatannya cakep banget kan olesan saya ya. Udah kelihatannya rapi banget. Tapi ternyata ketika kita panggang itu baru akan terlihat yang mana yang sebenarnya kurang rapet, yang mana yang sebenarnya berantakan. Karena itu penting kita lihat kiri, kanan, depan, belakang semuanya udah rata atau belum. Nah ini kalian lihat banyak yang retak ya. Tapi yang retaknya ini karena kita punya olesan yang bagus, jadi tertutup dengan olesan. Kita akan panggang dengan suhu yang sama. Saya panaskan dulu di 150 derajat, lalu apinya saya kecilin. Dia akan turun ke suhu 120 derajat. Apabila kalian bikin yang langsung oles, nastar ini kuat di suhu 150. Tapi kalau yang di oven dulu, dia nggak kuat. Jadi harus suhunya suhu rendah. Tapi kalau kalian bikin 2 loyang langsung atau 3 loyang, suhunya mungkin harus dinaikin lagi ya. Nah ini teman-teman kalian lihat ada juga tuh kan yang nggak rata, yang sedikit pecah. Dan kalian perhatikan ini sekarang dia sudah mulai berkeringat ya. Jadi lemak-lemaknya mentega yang tadi saya campur dia sudah keluar. Nah ini yang akan bikin nastar kalian mengkilap. Jadi nanti nggak usah diusap-usap seperti ajaran saya yang zaman baheula ya. Itu karena saya nggak sabar. Sebenarnya kalian tungguin aja, nanti dia akan mengkilap dengan sendirinya. Setelah dingin dia akan mengkilap. Dan jangan lupa nampannya diputar supaya matangnya rata ya.
Ini udah mateng menurut saya takut hangus ya karena kita pakai madu. Cepet banget coklatnya, jadi harus diliatin terus ovennya ya. Ini kalian lihat masih basah, masih berbintik-bintik minyaknya, tapi setelah dingin dia akan menjadi satu, dia akan kering seperti ini hasilnya, cantik banget. Sayangnya yang pecah sebelum dioles itu dia tidak balik lagi ya. Mungkin karena terigunya kebanyakan, enggak juga. Mungkin kelamaan. Kalau menurut saya kelamaan. Jadi mungkin sekitar 25 menit cukup. Nah, ini kalian lihat tuh. Lihat itu tengahnya sama yang sebelah sini juga. Itu kurang rapi kuning telurnya, olesannya, jadi dia pecah. Tapi kalau yang ini kalian lihat cantik banget karena olesannya rapi. Kalian lihat pakai adonan di dalam olesan bikin nastarnya jadi cantik ya. Ini agak sedikit gosong karena ini yang paling ujung ya. Tapi overall semuanya cantik karena olesannya kita kasih adonan sekitar 3 gram. Kalian lihat ini yang padahal sudah pecah tapi tertutup dengan olesan. Olesannya ini mengkilapnya tahan lama ya teman-teman. Kalau yang biasa olesannya saya bikin sekitar 2-3 hari dia hilang. Tapi kalau yang ini dia bertahan lama, lebih dari 1 minggu dia tetap mengkilap. Lebih dari 1 minggu, 2 minggu gimana? 2 minggu nastarnya udah habis. Jadi nanti kalian jangan lagi komen, kenapa saya udah ikutin resepnya tapi nastar saya masih pecah? Karena nastar pecah bukan dari resep, tapi dari pengerjaan kita. Seperti kalian lihat, ada nastar saya yang cantik sekali, tapi ada juga yang pecah. Karena apa? Pengerjaannya tidak sempurna. Nah, ini kita lihat ya, satu yang sempurna, dia cantik banget, halus, mulus, dan ini olesannya nggak akan copot teman-teman. Kalian bisa congkel-congkel, dia nggak akan copot. Dan gimana adonan nastarnya? Bagus banget, lumer, tidak beremah ya. Jadi kalian lihat pulen, nastarnya ini nastar pulen, enak banget. Saya baru sadar loh, saya mencet nastar itu benar-benar dengan full power ya, sampai gepeng. Nastar ini pas untuk kotak sekat ukuran 30 lubang ya. Kalian lihat cantik banget kan, dan warnanya nggak gelap. Ini warnanya kebetulan ya di dalam ruangan terang ya. Dan untuk vakumnya, plastiknya ujungnya kita tekuk dulu supaya nanti dia mau tersedot udaranya. Kalau kita nggak tekuk nanti udaranya nggak mau tersedot. Dan ini kita pencet vakumnya yang pulse ya, jadi jangan yang langsung nyedot semua, nyedotnya sedikit-sedikit, jangan sampai terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti gepeng nastarnya. Dengan cara divakum seperti ini, nastarnya aman dikirim ke seluruh Indonesia. Ke luar negeri pun bisa, dia nggak akan rusak. Supaya cantik kita akan taruh di box ya. Boxnya box Idul Fitri. Kalau mau tanya belinya di mana, kalian bisa beli di toko Ayo Masak, Ayo Makan Shop ya. Ada di Shopee, ada di Tokopedia, bisa juga ke WA. Selesai sudah videonya, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ini videonya sayang ya teman-teman, kalau dibuang udah keburu saya bikin
mendingan kalian lihat aja cuma sebentar. Jadi saya bekukan dulu nastar sekitar 1 harian itu saya bekuin, kemudian besoknya saya keluarin dari kulkas, saya diamin dulu. Setelah dia dingin, dia lembek, saya oles dengan kuning telur, lalu saya langsung panggang. Dan ini olesannya pakai adonan tapi cuma sedikit adonannya, mungkin sekitar 3 telur, adonannya 1 gram saja. Nastarnya cantik, golden brownnya dapat di oven tangkring, hanya saja dia keras. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.